Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 1 program studi pendidikan matematika. Hari ini Kamis 22 Oktober 2020 saya akan membawakan atau menyampaikan mata kuliah matematika dasar dengan dengan materi yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear. Oke, kita langsung lanjut saja untuk membahas persamaan dan pertidaksamaan linear, di mana kalau kita sudah mendengar dengan persamaan dan pertidaksamaan linear, ini pasti kita akan membahas tentang garis lurus. Oke. Kenapa garis lurus? Karena di sini adalah linear. Kalau pangkatnya ada 2 itu dinamakan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat, di mana nanti diagramnya itu berbentuk gelombang. Kalau persamaan dan pertidaksamaan linear itu adalah bentuk diagramnya itu biasanya bisa digambarkan sebagai garis lurus. Oke. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan dasar dari suatu persamaan adalah sebuah pernyataan matematika yang terdiri dari 2 ungkapan pada ruas kanan dan ruas kiri yang dipisahkan oleh tanda sama dengan. Hal yang tak diketahui dalam sebuah persamaan disebut variabel. Hal yang tak diketahui dalam sebuah persamaan yaitu variabel. Variabel X dan Y, misal seperti itu. Dan sebuah penyelesaian dari suatu persamaan berupa nilai yang jika disubstitusikan pada variabel menghasilkan sebuah pernyataan yang benar. Di sini ada gambaran karena persamaan dan persamaan ini sudah kalian kenal pada waktu SMP atau SMA. SMP itu ada pengenalan. Itu pada waktu SMA atau SMP itu pengenalan. Persamaan dan pertidaksamaan linear ini ada di materinya. Terus sementara itu istilah-istilah lebih dari, kurang dari, lebih dari, lebih kecil, lebih tinggi, lebih rendah tidak sama sudah menjadi bahasa sehari-hari dalam masyarakat. Istilah tersebut digunakan untuk menentukan nilai maksimum ataupun nilai minimum dari suatu permasalahan atau pernyataan yang dapat dimodelkan secara matematis. Jadi di dalam pertidaksamaan linear ini adalah suatu bentuk ataupun bentuk matematika dalam dalam kejadian sehari-hari atau permasalahan sehari-hari, di mana seperti hal contohnya suatu perusahaan memproduksi kain katun dan kain biasa, di mana kain katun ini kombinasi antara kain katun murni dan kain biasa. Selanjutnya juga untuk kain biasa ini juga ada kombinasinya, namun hanya katun biasa saja. Itu bisa dimodelkan di mana katun dan kain biasa itu disimbolkan dengan variabel X ataupun Y. Seperti itu. Nantinya diharapkan mahasiswa dapat menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Terus selanjutnya persamaan linear variabel didefinisikan sebagai suatu persamaan yang memuat satu variabel pangkat 1, yaitu X sama dengan 9, 5X tambah 4 sama dengan 29, 3X negatif 2 sama dengan X negatif 24, seperti halnya seperti itu. Sebenarnya itu kan ada pangkatnya, pangkat 1, namun tidak ditulis. Sebuah penyelesaian untuk suatu persamaan adalah sebarang bilangan yang memuat persamaan itu benar jika bilangan itu disubstitusikan pada variabel. Contohnya 3X sama dengan 21. Persamaan ini mempunyai penyelesaian bilangan 7 karena jika kita substitusikan 7-nya ini kita substitusikan pada persamaan ini, maka hasilnya yaitu 3 kali 7 sama dengan 21 adalah benar.
Sementara bilangan 5 bukan sebuah penyelesaian dari 3x sama dengan 21 karena 3 kali 5 bukanlah 21. Maka bilangan tersebut adalah bernilai salah. Selanjutnya 3x negatif 2 itu sama dengan x ditambah 24. Jika persamaan ini diselesaikan maka mempunyai penyelesaian bilangan 13 karena 13 dikali 3 negatif 2 sama dengan 13 ditambah 24, nilainya itu sama. Selanjutnya yaitu prinsip penjumlahan dan perkalian. Prinsip penjumlahan dan perkalian ada dua prinsip yang diperbolehkan untuk penyelesaian macam-macam persamaan. Yang pertama yaitu prinsip penjumlahan untuk sembarang bilangan real A, B, dan C. Jika A sama dengan B maka berlaku A ditambah C sama dengan B ditambah C. Begitu juga A negatif C sama dengan B negatif C. Itu jika syaratnya A itu sama dengan B. Yang kedua yaitu prinsip perkalian untuk sembarang bilangan real A, B, dan C. Jika A sama dengan B, maka berlaku juga A dikali C sama dengan B dikali C. Begitu juga A per C sama dengan B per C. Itu benar dengan syarat C itu tidak, nilainya itu tidak kosong atau tidak nol. Contoh, tentukan penyelesaian dari 3x negatif 2 sama dengan 31. Penyelesaiannya seperti apa biasanya kita mencari. Ini prinsipnya masih dasar. Tentukan penyelesaian dari 3x negatif 2 sama dengan 31. 3x negatif 2 sama dengan 31, di mana kedua ruasnya itu sama-sama ditambahkan 2 sehingga mendapatlah nilai 3x sama dengan 33, di mana kita akan mencari yang namanya nilai x-nya, di mana nilai x-nya jadi 3x itu dikalikan sepertiga, sama-sama sepertiga di masing-masing ruasnya, sehingga kita memperoleh nilai x-nya yaitu 11. Terus contoh selanjutnya yaitu tentukan penyelesaian dari 3 kali x negatif 1 dikurangi 1 sama dengan 5 negatif 5 dikali x plus 5. Penyelesaiannya yaitu dari sini kita kalikan seperti biasanya sifat distributifnya. Kita ketemu sifat distributifnya sehingga kita memperoleh 3x negatif 4 sama dengan negatif 5x negatif 20. Nah, agar kita memperoleh persamaan, kita menghilangkan negatif 5-nya. Jadi dari sini kan kita seharusnya kalau kita berpikir dari sekarang kan ini dipindah ruaskan. Jadi negatif 4 ini dipindah ruaskan ke sini menjadi positif. Tapi ini hanya untuk meluruskan, sebenarnya perpindahan ruas itu tidak ada. Prinsip dari perpindahan ruas itu sebenarnya negatif 4 ditambah 4 sama-sama ditambah 4. Sehingga diperolehlah 3x sama dengan negatif 5, x negatif 16. Dari situ dikelompokkan masing-masing. Nah, seharusnya kan kalau kita biasanya kalau kita pindahkan ruas juga 5x negatif 5x pindah ruaskan ke kiri. Namun di sini untuk dasar untuk matematika dan kalian harus tahu juga untuk memindahkan ruas itu sebenarnya caranya seperti ini. Kiri ditambah 5, yang kanan pun juga ditambah 5. Sehingga diperoleh 8x sama dengan negatif 16. Nah, dari sini kan yang kita cari adalah nilai x-nya.
sehingga kedua ruas dikalikan 1/8 hingga mendapatkan hasil yaitu X sama dengan -2. Nah, itu adalah contoh-contoh penyelesaian dari persamaan dan ketidaksamaan linear. Sebentar. Nanti saya kasih filenya ya. Mungkin untuk penyampaian materinya hanya seperti itu saja. Nanti saya cukupkan. Nanti bisa kalian pelajari sendiri dan saya bahas dan bisa kalian koreksi pembahasan saya ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi persamaan dan ketidaksamaan linear. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas persamaan ekuivalen, persamaan linear bentuk pecahan suatu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear bentuk pecahan suatu variabel, itu sebenarnya banyak. Nah, ini ada latihannya juga nanti. Oke. Mungkin itu saja untuk materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tidak bosan, tidak istilahnya tetap semangat dalam belajar agar istilahnya di waktu luang seperti ini kalian tidak rugi jika tidak melihat video saya. Saya harapkan untuk bisa melihat video saya secara full. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.